pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan akan mempelajari firman Tuhan, petunjuk kehidupan dari Mazmur 64. Tuhan Yesus memberkati. Tulisan ini dibuat oleh Daud, keluhannya terhadap konspirasi jahat yang hendak menjatuhkannya. Saudara, ketika orang lain berkonspirasi melawan kita, kuasa kegelapan mau membunuh, mencuri, dan membinasakan damai sejahtera dan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh meminta Tuhan memberikan perlindungan. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu dan Dia berkuasa menolong kita. Mazmur 64, hukum Allah kepada orang fasik. Daud berkata di ayat 2-11, jagalah nyawaku, Tuhan. Ia berdoa mohon perlindungan dari komplotan dan penipuan musuh-musuhnya. Kita dapat menerapkan doa ini pada pergumulan rohani kita melawan si iblis. Kita harus berdoa minta perlindungan Tuhan dari si jahat dan orang-orang jahat yang dipakai oleh iblis melawan kita. Lihatlah catatan di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu adalah kutipan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, semua orang percaya kepada Tuhan adalah sasaran khusus dari permusuhan iblis. Tujuannya jahat supaya kita jatuh, tergeletak, tidak percaya lagi kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab itu kita harus selalu ingat berdoa agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana si iblis itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang diucapkan melawan kita adalah salah satu serangan yang paling menyakitkan yang harus kita hadapi. Tapi jika kita sungguh percaya kepada Tuhan,
serangan-serangan itu tidak akan mengakibatkan luka yang mendalam. Bahkan serangan-serangan iblis dan orang-orang yang mau dipakainya membuat kita lebih kuat karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kejahatan bisa datang kapan saja. Saat kita tidak siap, dia akan menggoda kita pada titik terlemah kita. Saat-saat yang kita tidak duga. Tetapi Tuhanlah yang sanggup mengalahkan para musuh kita. Lihat ayat 8. Entah itu secara fisik maupun spiritual. Sebab itu pastikan bahwa kita sungguh-sungguh milik Tuhan dan selalu berjaga-jaga di dalam doa. Ya. Tuhan menolong kita supaya melalui badai dan cobaan kita sepenuhnya kuat karena Tuhan beserta kita. Amin.